Pernah lihat orang yang paling pintar di kantor? Justru tidak pernah dipromosikan. Sementara ada orang lain yang biasa-biasa saja, tapi malah naik jabatan lebih dulu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Halo teman-teman, selamat datang di Langkah Kecil Tumi. Tempat di mana kita belajar bahwa perubahan besar dalam hidup selalu dimulai dari langkah kecil setiap hari. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering terjadi di dunia kerja, tapi jarang dijelaskan secara jujur. Kenapa atasan tidak selalu memilih orang yang paling pintar? Sejak kecil kita diajarkan satu hal yang sederhana. Kalau kamu pintar, nilai kamu bagus, kamu akan berhasil. Logika ini benar kalau di sekolah. Tapi ketika kamu masuk ke dunia kerja, aturan permainannya berubah. Karena di kantor, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kepintaran, tetapi juga oleh kepercayaan, sikap, dan kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Ketika seorang atasan memilih seseorang untuk naik jabatan, mereka sebenarnya sedang bertanya dalam pikirannya, apakah saya bisa mempercayakan tanggung jawab besar kepada orang ini? Bukan hanya soal siapa yang paling cepat menyelesaikan tugas, tapi siapa yang bisa diandalkan ketika ada masalah, tidak membuat konflik di tim, dan tetap tenang saat tekanan datang. Kadang ada orang yang sangat pintar, tapi sulit diajak bekerja sama. Dan bagi seorang pemimpin, itu bisa menjadi risiko yang besar. Hal lain yang sering diremehkan adalah komunikasi. Banyak orang pintar memiliki ide yang luar biasa, tapi mereka kebanyakan kesulitan untuk menjelaskan ide tersebut dengan sederhana. Sementara, ada orang lain yang mungkin tidak terlalu pintar, tapi dia mampu menyampaikan ide dengan jelas, terstruktur, dan meyakinkan. Dalam banyak situasi kerja, orang yang bisa menjelaskan ide dengan baik akan lebih mudah dipercaya untuk memimpin. Setiap tim membutuhkan orang yang bisa membawa energi positif. Orang yang mau membantu, orang yang tidak mudah menyalahkan orang lain, orang yang bisa membuat suasana kerja tetap sehat. Jika seseorang yang sangat pintar, tetapi sering membuat suasana kerja menjadi tegang, atasan mungkin akan berpikir dua kali sebelum memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Karena jabatan yang lebih tinggi berarti kamu harus memimpin orang lain, bukan hanya bekerja sendiri. Ada satu kemampuan yang sering menentukan keberhasilan di dunia kerja. Namanya kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami orang lain, mengendalikan emosi, dan membaca situasi. Orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi biasanya lebih mudah membangun hubungan kerja yang kuat. Dan hubungan kerja yang kuat ini seringkali lebih berharga daripada sekedar kepintaran. Jadi, jika kamu merasa adalah orang yang paling pintar, bekerja keras, tapi belum mendapatkan kesempatan yang kamu harapkan, jangan langsung berpikir bahwa usaha kamu sia-sia. Mungkin ada beberapa keterampilan lain yang perlu kamu kembangkan, seperti komunikasi, kepercayaan, dan cara bekerja dengan orang lain. Karena pada akhirnya, dunia kerja bukan hanya tentang siapa yang paling pintar, tetapi tentang siapa yang paling bisa dipercaya untuk memimpin. Ingat, perubahan besar tidak terjadi dalam satu hari, tapi dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan secara konsisten. Dan mungkin hari ini adalah satu langkah kecil menuju versi terbaik dari diri kita. Sampai jumpa di video Langkah Kecil Tumi berikutnya. Salam sehat.